Surah Al-Isra ayat ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majelis tadabbur ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan selalu mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. Sekaligus kita harapkan keberkahan surah ini dan kita jadikan sebagai doa untuk guru-guru kita yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, mengajarkan Al-Quran kepada kita, mengajarkan agama ini dari para ulama, hingga kita memahami tentang hakikat Tuhan kita Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka semuanya kita akan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Sadaqallahul azim. Baik, sesi berikutnya kita akan mengartikan per kata atau kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana, siapa yang ada, yuridu, berkeinginan, al-ajilata, disegerakan, ajjalna, kami akan segerakan, lahu, baginya, fiha, di dalamnya, ma nasya'u, apa yang kami kehendaki, liman, kepada siapa saja, nuridu, yang kami inginkan, summa,
Kemudian ja'alna, kami jadikan, lahu, baginya, jahannama, neraka jahannam, yaslaha, yang ia akan memasukinya, madhmuman, dalam kondisi hina, madhura, lagi terusir. Wa man arada, dan barang siapa yang berkehendak, wa man arada, dan barang siapa yang menginginkan, al-akhirata, tujuan akhirat, wasa'a, dan ia berjuang, laha, untuknya, sa'yaha, perjuangannya itu, wa huwa mu'min, sedangkan dia orang beriman, faulaika, maka mereka itulah, kana adalah, sa'yuhum, usaha mereka, mashkura, akan sangat dihargai. Kullan, semuanya, numiddu, kami panjangkan, haulai, mereka itu, wa haulai, dan mereka itulah, min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu, wa ma kana, dan tidaklah ada, ata'u rabbika, pemberian Rabbmu itu, mahzura, terhalangi. Unzur, lihatlah, kaifa faddalna, bagaimana kami mengutamakan, ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Walal akhiratu, dan sesungguhnya akhirat itu, akbaru darajatin, derajat yang paling tinggi, akbaru darajatin, derajat yang paling besar, wa akbaru tafdila, dan keutamaan yang paling besar. Alhamdulillah. Berapa kosakata itu? Banyak kosakata. Ada kosakata yang sering kita jumpai, ada kosakata yang baru kita jumpai. Yang baru kita jumpai itu adalah perbendaharaan yang baru, yang harus kita masukkan dalam benak ingatan. Itulah ilmu yang baru. Semakin banyak kosakata yang kita ketahui, itu pertanda kita ilmunya bertambah. Nabi Adam diinstal oleh Allah dengan ilmu pengetahuan itu dengan cara memberikan kosakata. Wa 'allama Adamal asma, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu al-asma. Al-asma itu isim-isim. Nah, isim-isim itu nama-nama, atau dengan kata lain kosakata-kosakata. Ya. Jadi kosakata itu penting, apalagi kosakata dalam bahasa Arab. Penting nggak bahasa Arab? Bahasa Arab itu jika bukan karena Al-Quran tidak penting. Tapi karena ada Al-Quran yang harus kita amalkan, maka bahasa Arab menjadi penting.
bukan untuk pergi ke Timur Tengah terus cari kerjaan, bukan. Ya, jadi kalau belajar bahasa Arab tuh jangan dikonotasikan bahwa kita kalau yang mau ke Timur Tengah, ustadz, ya, kiai, terus di pesantren aja bahasa Arab baru perlu. Tidak, bahasa Arab tuh setiap kita perlu. Semakin ngerti bahasa Arab, insya Allah sholatnya semakin khusyuk, doanya juga semakin khusyuk, kemudian ibadahnya juga semakin berarti. Karena seluruh ibadah kita itu rangkaian doanya itu dengan bahasa Arab. Gak boleh sholat pakai bahasa Sunda, ya. Bahasa Jawa gak boleh. Baik jamaah sekalian, kita akan membahas ayat ini. Tadi sudah kosakata, kemudian alih bahasanya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang menghendaki sesuatu yang cepat, maka kami akan cepatkan baginya sesuai apa yang kami kehendaki kepada siapa saja yang kami inginkan. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam tempat kembalinya dalam keadaan hina dan terusir. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ada orang yang menginginkan akhirat, kemudian dia berjuang dengan sepenuhnya, sedangkan dia dalam kondisi beriman, maka mereka itulah apa usahanya itu akan dihargai dengan sebaik-baiknya. Semuanya kami akan turuti, kata Allah. Semuanya kami akan turuti. Mereka itu adalah pemberian dari Rabbmu. Tidak ada pemberian Rabbmu yang terhalangi. Lihatlah bagaimana kami mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain. Sesungguhnya akhirat itu lebih besar derajatnya. Sesungguhnya akhirat itu lebih besar keutamaannya. Ayat ini ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 4. Nah, ini diberikan judul oleh Tafsir Al-Munir karya Profesor Wahba Az-Zuhaili. Dr. Wahba Az-Zuhaili ini ulama mutaakhirin yang begitu luar biasa dari Syria. Dia begitu menulis buku banyak, di antaranya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, kemudian ada Tafsir Al-Munir. Ya, jadi tafsir ini sudah dirangkum dari berbagai macam tafsir al-ma'thur yang ada. Dia memberikan judul Jazaa'u man arada ad-dunya wa man arada al-akhirah. Balasan bagi orang yang menginginkan dunia dan balasan bagi orang yang menginginkan akhirat. Jadi ada dua kubu. Manusia hidup di muka bumi ini ada dua kubu. Ada kubu yang orientasinya hanya dunia. Ada kubu yang orientasinya akhirat. Maksudnya apa? Dunia diutamakan. Maksudnya apa? Akhirat diutamakan. Ini kata-kata ini bukan berarti kita menafikan dunia, bukan. Bukan berarti kita menganggap bahwa dunia itu tidak perlu, bukan. Tapi kadang-kadang dunia, menurut Imam Al-Ghazali, ad-dunya adawatun lillah wa adawatun lil awliya wa adawatun li aduwillah. Kata Imam Ghazali, dunia itu musuh bagi Allah. Dunia itu musuh bagi wali-wali Allah. Dunia itu juga musuh bagi musuh-musuh Allah.
Jadi dunia ini sebenarnya musuh bersama. Kok bisa begitu? Ya, karena dunia orang menafikan Allah. Ya, karena dunia orang yang dekat dengan Allah itu jadi tidak dekat lagi. Karena dunia itu orang yang menjadi musuh Allah, dunia juga musuh buat mereka. Kenapa? Karena akhirnya orang yang mendewa-dewakan dunia itu hancur karena dunia. Coba lihat sekarang orang bikin nuklir, bikin bom, bikin senjata. Itu kalau ngenain orang gimana, Pak? Kalau ngenain perkampungan gimana? Kalau ngenain negara kita yang tadinya aman-aman akhirnya habis. Kenapa itu dibuat? Karena ada kepentingan dunia, ya kan? Baik. Di sini kita akan jelaskan fiqhul hayah atau ahkam yang ada di dalam tafsir ini. Dari 4 ayat tersebut, yang pertama mengandung makna bahwa manusia itu punya 2 kubu dalam kehidupan ini. Ada sinfun yuridud dunya wa sinfun yuridul akhirah. Ada kelompok yang orientasinya dunia, ada kelompok yang orientasinya akhirat. Nah, kelompok yang pertama yang orientasinya dunia, jadi dari lahir itu mikirnya sudah dunia. Sekolah mikirnya dunia. Terus akhirnya bekerja dunia lagi. Cari yang dunianya lebih banyak. Sama sekali tidak terbetik di dalam pikirannya waktu. Sama sekali tidak terpetik dalam pemikirannya roh atau waktu istirahat untuk kita konsentrasi di amal akhirat. Dia fokus dari pagi bangun tidur, fokus. Bahkan kadang-kadang pulang ke rumah sudah di kantor juga tidak punya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Kadang-kadang bermunajat kepada Allah juga itu terganggu pikirannya. Dari rakaat ke rakaat dia tidak memikirkan Allah, tapi yang dia pikirkan ya pekerjaannya. Sampai pulang ke rumah dalam kondisi capek dan lain sebagainya. Akhirnya dia bertemu keluarga karena orientasinya bukan ibadah kepada Allah, yang dihitung adalah dunia. Istri lihat suaminya, dunia. Suami lihat istrinya, dunia. Akhirnya punya anak, dunia. Anaknya melihat ayahnya juga diukur dengan dunia. Kalau istri lihat suami dunia, apa yang dilihat? Wah, nggak peduli suami jelek, yang penting ngasih duit. Ya, nggak penting suami itu pulang terlambat, yang penting duitnya banyak. Nggak penting suami itu pulang sebulan sekali, yang penting duit. Nah, terus, aduh, repot ini kalau udah begini. Nah, ini kelompok yang pertama. Nah, sebaliknya juga begitu. Ya, suami melihat istrinya dunia. Ketika lihat istrinya sudah berubah sedikit, waduh, ini kayaknya membosankan. Di luar ada yang lebih bagus. Aduh, ya kan? Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Apalagi sudah turun mesin berkali-kali, itu sudah ada perubahan, ya, waktu demi waktu, ya.
Sementara dia disuguhi apa penglihatan di luar itu dari medsos, dari mana-mana, wah, lebih indah kayaknya, lebih baik. Nah, karena dia memikirkannya dunia dan unsur akhiratnya tidak ada, akhirnya hawa nafsu yang muncul. Ketika hawa nafsu yang muncul, maka kehidupan ini matematikanya hanya logika dan hawa nafsu. Begitu juga anaknya disekolahin setinggi-tingginya. Untuk apa? Supaya sekolah tinggi-tinggi supaya apa? Supaya dapat ilmu. Apakah ilmunya supaya bermanfaat buat dirinya? Apakah ilmunya bisa mengantarkan dirinya mengenal Tuhannya? Apakah ilmunya bisa mengantarkan dirinya untuk menjadi manusia yang bermartabat di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita begitu menyekolahkan anak kita? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, bahwasanya hukum Allah tentang masalah rizki, ini perlu digarisbawahi. Hukum Allah tentang masalah rizki itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia beriman ataukah kafir. Banyaknya rizki itu tidak ada hubungannya dengan dia itu beriman atau kafir. Maksudnya, jangan sampai kita ibadah itu orientasinya untuk rizkinya nambah, untuk rizkinya banyak. Memang ada ada unsur ke arah itu. Tapi kebanyakan yang dipahami oleh kita, rizki yang Allah berikan kepada kita ketika kita banyak ibadah itu, yang dipahami oleh kita rizki itu adalah di dunia. Padahal Allah menginginkan kita dapat rizkinya di akhirat. Kita ini dapat rizki pengen yang abadi apa yang fana? Pengen yang abadi apa yang fana? Yang sementara apa yang selamanya? Yang benar. Kita ini pengen rezeki itu yang sementara apa yang selamanya? Kalau yang selamanya nggak di sini Pak tempatnya, mohon maaf. Bukan dalam kehidupan di dunia ini, bukan. Karena percuma kita bermewah-mewah di dunia ini, karena sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ya, sebentar Pak kita tinggalkan. Umatnya Nabi Muhammad itu usianya kata Nabi kurang lebih sekitar 60-70 tahun. Beda dengan Nabi Nuh. Kita tidak hidup di masa Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh bisa di atas 1000 tahun usianya. Kalau pengen hidup seperti itu ya jadi umatnya Nabi Nuh. Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nah, usianya sekitar 60 sampai 70 tahun. Pak Ustadz saya lebih loh. Nah, itu bonus tuh, hati-hati. Ya kan? Bonus. Ya, itu sudah ada peringatan biasanya. Ya, di punggung ada peringatan, ya. Coba kita lihat cermin. Nah, mata sudah mulai kabur penglihatannya, makan. Kalau lebaran di tahun-tahun 20 tahun yang lalu Pak, lebaran 20 tahun yang lalu, lebaran 30 tahun yang lalu, kita itu makan ketupat tuh enak, opor ayam luar biasa. Tapi lebaran kemarin Pak, lihat ketupat itu kok kayak gini-gini aja hidup. Dari tahun ke tahun ketupat lagi, opor ayam lagi, opor. Betul nggak Pak? Ayam di masa lalu itu lebih enak daripada ayam di masa sekarang.
Nggak tahu kenapa. Apa lidah kita yang berubah, atau ayamnya, atau apanya? Nah itu. Ya. Jadi orang banyak rezeki itu jangan dihubung-hubungkan dengan banyak ibadah atau tidak. Kadang-kadang ahli ibadah itu diuji sama Allah dengan rezeki yang sempit, rezeki yang sedikit. Kadang-kadang orang yang gak ibadah malah bisnisnya apa? Luar biasa. Coba perhatikan yang punya Bill Gates itu, yang punya YouTube, yang punya Facebook, ya, yang punya Instagram dan lain sebagainya. Tidur itu rekeningnya bunyi terus. Nah kita kalau nggak keluar nggak dapat duit. Mereka tidurnya itu duit, luar biasa. Tapi akhirnya mati juga, Pak. Ya kan? Akhirnya mati juga. Ada 2 tokoh di Al-Quran diceritakan. Minimal 2 tokoh aja yang bisa membedakan. Ibu-ibu, perhatikan nih ibu-ibu nih. Ada 2 tokoh di Al-Quran. Yang pertama, tokoh itu kaya raya. Kaya raya, kemudian punya kekuasaan, punya pasukan, punya tentara, punya istana. Ya. Yang kedua, tokoh itu nggak punya rumah. Dari mudanya lontang-lantung, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Kira-kira ibu-ibu tuh yang mau jadiin mantu yang mana? Yang pertama, yang kedua? Bu, yang pertama apa yang kedua, Bu? Yang pertama ya? Kalau yang pertama itu tokoh itu Fir'aun namanya. Kalau yang kedua tokoh itu namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana yang paling diagungkan oleh Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dunia jangan dihubungkan dengan apakah kita semakin beriman atau kafir. Jadi kadang-kadang gini, zikir, kemudian sholat sunnah berapa rakaat, duhanya jangan pernah ketinggalan. Ini bikin aturan sendiri. Sholat duha jangan pernah ketinggalan, padahal status hukumnya sunnah. Cara melaksanakan sunnah itu, nah, sunnah itu wajib atau tidak? Tidak. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kadang-kadang ada dosa yang tidak kita sadari. Apa itu? Kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dari para ulama statusnya tidak wajib, kita yang mewajibkan. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita konsisten dengan amal sunnah? Boleh, tapi untuk sendiri. Nah, jangan arahkan ke orang lain karena kondisinya berbeda. Maka kata Allah, barang siapa yang ada seorang hamba tidak cukup mengamalkan ibadah mahdhah atau ibadah wajib saja, tapi dia melengkapi dirinya dengan ibadah sunnah dan istiqomah di dalamnya, maka aku akan berikan penglihatannya dengan penglihatanku. Aku akan berikan perjalanan hidupnya dengan perjalananku. Artinya sangat dekat dengan Allah. Tapi sunnah itu luas, Pak. Ada yang sodakohnya rajin, tapi sholat qobliyah ba'diyahnya enggak. Ada yang baca Qur'annya rutin, tapi zikir sholawatannya enggak. Ada yang baca Qur'annya jarang, sholawatannya sering, banyak, dan seterusnya.
Ada yang dia nggak baca Quran jarang, sholawatan jarang, zikirnya juga jarang, qobliyah ba'diyahnya juga jarang. Tapi dia kalau dagang di pasar jujur. Giliran yang rajin ibadah, ya, qobliyah ba'diyah bagus, puasa Senin Kemis, tapi di pasar suka tidak jujur. Kalau ngutang nggak di oh, ini mengamalkan satu sunnah merusak sunnah yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud ajalna itu adalah ada orang yang pengen hasilnya instan. Ada orang yang pengen hasilnya instan, nggak mau susah. Itu ajal namanya. Maka Allah turut itu. Pengen mewah-mewah, pengen kesenangan yang begitu berlimpah secepat itu. Akhirnya Allah berikan. Di mana? Di dunia. Tapi ada orang yang sabar, menunggu, alah dunia cuma sebentar, tapi sebentar lagi kita di akhirat. Nah, itu Allah juga dukung orang yang seperti itu. Ya, orang yang seperti itu kebanyakan diuji, Pak. Ujiannya banyak. Jarang yang lulus kalau diuji dengan kekayaan. Banyak mana? Diuji kemiskinan sama kekayaan banyaknya. Enggak, yang sholat ini banyak yang kaya apa yang miskin? Banyak yang kaya. Banyak yang kaya. Kayak apa? Ya baik. Ayah. Jadi ngitungnya jangan di apa ini lingkungan apa? Ya baik. Kemudian yang keempat, man kana yuridul ajilah. Ya, orang-orang yang menginginkan instan itu merasa bahwa dunia, kalau dia melaksanakan sholat rajin terus rezekinya banyak, tambah rajin sholat. Kalau dia mengamalkan sunnah terus dagangannya laris, tambah itu apa, ibadahnya tambah serius. Begitu terjadi, nah, begitu terjadi dagangannya turun, banyak ujian, udah mulai tuh surut tuh sunnah. Sholat sunnah yang rutinnya tadi itu udah mulai kendor-kendor. Yang biasanya sering duha mulai ais. Duha ini katanya, kata Pak Kiai, kalau duha terus usaha saya lancar. Ini nggak terbukti. Bohong kayaknya Pak Kiai. Ini Pak bahayanya. Bahaya. Jadi kalau ibadah tuh biasa-biasa aja, ya. Biasa-biasa aja, jangan terlalu serius. Enggak, seriusnya para ulama itu bukan karena ingin dunia. Saya garis bawahi. Ali Zainal Abidin sholat 1000 rakaat satu malam itu bukan karena dunia. Karena dia menemukan hakikat Allah dan cinta kepada Allah, bersyukur kalau dia itu bisa sujud kepada Allah. Sehingga dengan satu kali sujud dia kurang, aduh, saya ditakdirkan sujud, saya kayaknya kurang nih, harus sujud lagi, terus begitu. Beda sama kita, Pak. Nah, kadang-kadang itu, ya, jadi hati-hati kalau yang lagi rajin sunnahnya. Nah, tanamkan niat di dalam hati bahwa sunnah ini bukan karena untuk mencari dunia, tapi memang orientasinya untuk Allah. Sehingga walaupun kita dikasih kesulitan dalam kehidupan di dunia ini, ibadah yang kita lakukan tetap bertahan, tetap eksis, tetap baik, tetap bersemangat. Nah, seperti itu. Ya, kemudian sesungguhnya diterimanya amal ibadah itu para ulama memberikan diantaranya 3 syarat.
Yang pertama al-imanu as-sahih. Kita harus punya iman yang benar. Ya. Al-imanu as-sahih. Sehingga di dalam ayat itu dikatakan wa huwa mu'min, ya. Jadi syaratnya adalah imanu as-sahih. Ada orang yang bertanya, "Pak Ustadz, gimana? Orang itu baik sekali, dermawan sekali, sering banyak menolong, tapi bukanlah seorang muslim, bukan orang yang beriman. Gimana hukumnya?" Ya nggak bisa, karena syaratnya adalah al-imanu as-sahih. Yang kedua, an-niyatu at-thayyibah al-hasanah. Niat yang baik. Niat yang terbaik itu adalah niat yang ikhlas. Di dalam surat Al-Bayyinah dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bisa nggak kita ikhlas? Gambarannya seperti apa supaya kita bisa ikhlas? Gambarannya seperti apa supaya kita bisa ikhlas? Ikhlas itu senang atau tertekan atau terpaksa? Senang. Nah, kalau sodako ikhlas itu banyak apa sedikit? Kalau infak yang ikhlas, betul-betul ikhlas itu banyak apa sedikit? Kan mulai kan? Ya, jadi kenapa sih kok kita tidak bisa ikhlas? Seandainya ada saudara kita, ada teman kita, ada tetangga kita sangat baik kepada kita, memberikan rumah kepada kita, memberikan penghasilannya sebagian untuk kita, misalkan, memberikan kendaraan untuk kita, misalkan, memberikan pekerjaan untuk kita, misalkan, kira-kira kita untuk mencintainya itu mudah apa enggak? Seharusnya mudah. Tapi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan untuk kita? Tidak ada yang dapat kita hitung, karena begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, termasuk kehendak Allah kepada kita, di mana kita bisa menerima Islam sebagai agama kita. Ini adalah hidayah yang tak bisa ternilai. Hidayah yang tak bisa ternilai. Kemudian yang ketiga, wal amalus sholih alladzi yaradallahu ta'ala. Amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang Pak untuk mendapatkan ridha Allah itu. Nggak perlu biaya banyak-banyak. Kita lihat air minum, kemudian kita minum, setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Itu sudah dapat ridha Allah. Idza akalal al-abdu al-aklata wa syaribal abdu asyurbata fayahmaduhu. Di awal hadis, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah akan ridho bagi seorang hamba yang makan, minum, setelahnya baca alhamdulillah. Di situ tidak dikatakan harus makan rendang, tidak dikatakan harus makan ketupat. Yang penting makan. Nah, itu mendapatkan ridho Allah, apalagi yang lain. Nah, itu ya. Jadi ada 3 syarat diterimanya amal. Pertama, iman as-sahih. Kedua, niat yang baik. Ketiga, amal yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya, sesungguhnya rizki Allah itu adalah taksim. Rizki Allah itu taksim, pemberian kepada seluruh manusia. Tidak dibatasi hanya orang beriman. Orang kafir juga diberikan rizki.
Jadi jangan aneh, oh itu nggak sholat, nggak apa kok kaya, ya. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala di dunia hukumnya itu rizki itu untuk manusia, bukan hanya untuk orang beriman, tapi untuk seluruh umat manusia. Burung-burung aja dapat rizki, betul nggak Pak? Tapi pinter mana kita sama burung? Burung dapat rezeki sekolah dulu nggak? Nggak. Kita sekolah dulu. Ya, jadi kalau kita sekolah tinggi-tinggi untuk dapat rezeki itu berarti keliru. Ya, sekolah tinggi-tinggi itu untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu itu bisa ujung-ujungnya mengenal Allah. Nah, itu penting. Jadi bukan sekolah itu untuk dapat rezeki. Kalau sekolah untuk dapat rezeki, ya kalah sama burung. Karena burung nggak dapat rezeki tanpa sekolah. Ya, kemudian sesungguhnya ada perbedaan apa namanya derajat, kemudian perbedaan kehidupan dunia itu Allah Subhanahu Wa Taala punya klasifikasi. Maka ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang beriman, ada orang yang bertakwa. Nah, orang yang beriman dan bertakwa itu punya klasifikasinya tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau tidak bertakwa, kehidupannya itu bisa jadi dia jatuh kepada fasik, dan bisa jadi jatuh kepada munafik, bisa jadi jatuh kepada kafir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini betul-betul berorientasi akhirat, bukan berorientasi dunia. Dunia itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan segala amal yang kita laksanakan sejak di awal malam tadi, tahajud, kemudian subuh dan pagi hari ini mendapatkan darajat yang begitu tinggi, rahmat dan barokah yang begitu tinggi kepada kita semuanya, sehingga kehidupan kita diliputi oleh keberkahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.